Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semuanya sehat. Mudah-mudahan kita semuanya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebentar lagi mau lebaran nih. Ya, Ramadan sudah berakhir. Mudah-mudahan kita ketemu lagi tahun depan insya Allah. Nah, berarti kita ada tugas baru setelah Ramadan ini. Ngapain? Sholat Idul Fitri. Karena sekarang dalam keadaan pandemi, maka sholat Idul Fitrinya dianjurkan di rumah. Ya, nah masalahnya bisa kagak sholat Idul Fitri di rumah? Tata caranya. Tugas laki itu bukan hanya cari nafkah loh, akan tapi juga bisa jadi imam, apalagi buat keluarganya. Nah, nggak susah jadi imam, nggak susah. Ya, asal tahu ilmunya. Makanya kita menerangin nih tata cara sholat Idul Fitri di rumah secara ringkas. Yang pertama, mandi dulu sebelum sholat Id. Yang kedua, pakai minyak wangi, jangan lupa. Wangi. Yang ketiga, berhias dengan baju yang bagus. Ya, dengan baju yang bagus, nggak harus baru, ya, yang penting bagus, bersih, indah. Yang keempat, makan korma. Bagus dalam jumlah ganjil, 3, 5, 7. Jangan kebanyakan juga, ya, 103, 107, nggak boleh, ya. Ganjil, 1, 3, 5. Terus kemudian, kalau nggak ada, madu. Sebagaimana yang disarankan sebagian tabi'in seperti Muawiyah bin Qurra dan Ibnu Sirin. Nggak ada juga, minumlah air putih. Ya, sebagaimana kata Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Kemudian, sambil nunggu yang lain, yang kelima, ya mungkin ada anak yang lagi mandi, istri lagi siap-siap, takbiran tuh sambil nunggu sholat Idul Fitri. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh 2, boleh 3 tuh takbirnya. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya, kalau yang dari Salman Al-Farisi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Nah, cukup seperti itu. Ya, ada banyak model takbiran. Cukup 2 aja tadi itu. Ya. Kemudian yang keenam, melaksanakan sholat Id pada waktunya. Di waktu pagi, kapan? Setelah 15 menit terbit matahari. Ya, setengah 7-an lah. Ya, setengah 7-an. Ya, lebih pagi lebih bagus, tapi ingat setelah terbit matahari 15 menit. Ya, 15 menit setelah terbit matahari. Kalau susah-susah setengah 7 aja udah. Ya. Kemudian nomor 7, nggak ada azan, nggak ada qomat. Ya, nggak ada azan, nggak ada qomat. Gampang kan? Yang ke-8, nah ini dia tata caranya. Ya, sholat ini dilaksanakan 2 rakaat saja. Ya, 2 rakaat aja, jangan banyak-banyak. 2 rakaat. Ya, tapi suaranya dikerasin. Itu nomor 8 tuh. 2 rakaat dan suaranya dikerasin. Kayak sholat subuh. Ya. Nomor 9. Selanjutnya, sholat Idul Fitri ini, rakaat pertama 7 takbir. Rakaat pertama 7 takbir. Rakaat kedua 5 takbir. Gimana caranya? Look at me. Lihat-lihat. Allahu Akbar. Nah, ini belum dihitung. Ini namanya takbiratul ihram. Ya, bro. Ya, baru deh. Selanjutnya. Allahu Akbar. 1. Ya. Allahu Akbar. 2. Allahu Akbar. 3. Allahu Akbar. 4. Allahu Akbar. 5. Allahu Akbar. 6. Allahu Akbar. 7. Rakaat pertama 7 takbir. Baca apa di antara takbir-takbir tadi? Ada yang berpendapat nggak usah baca apa-apa. Ya, di antaranya mazhab Malik dan Abu Hanifah. Nggak usah baca apa-apa, nggak apa-apa. Atau kalau di mazhab Syafi'i, baca tuh
subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, takbir kedua, Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Yang penting memuji Allah deh. Takbir ketiga, keempat, terus kalau mau nggak baca apa-apa pun nggak apa-apa. Kalau mau baca, ya tadi, memuji Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ya. Kemudian, baca iftitah nggak Pak Ustadz? Boleh baca iftitah, nggak apa-apa. Allahu akbar. Baca iftitah dulu. Allah akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan, wa asila. Baru deh 7 kali itu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kagak hafal Pak Ustaz, kagak bisa doa iftitah. Ya udah, langsung aja takbir 7 kali. Tapi ingat, ya, takbiratul ihram belum dihitung 1. Belum dihitung. Satu lagi ya. Kita lagi bahas rakaat pertama. Allahu akbar. Belum dihitung 1, belum. Baru deh. Ya, kalau baca iftitah, baca di situ. Ya. Kalau enggak apa-apa. Ya. Allahu akbar 1, Allahu akbar 2 sampai 7. Ya. Baca apa tadi? Di antara takbir-takbir ini tadi boleh enggak baca, boleh juga memuji Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian habis takbir 7 kali, ya baca Fatihah. Ya, baca Fatihah sampai waladdallin. Amin. Habis baca Fatihah, baca surat Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa, sampai habis rakaat pertama tuh. Ya. Kalau nggak hafal Pak Ustadz, ya udah baca surat apa? Hafalnya apa? Kulhu, Falak, Anas, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Ya. Kemudian habis baca surat, langsung ruku. Allahu akbar. Ya, biasa kayak salat biasa. Sami Allah liman hamida, Rabbana lakal hamdu, hamdan katsiran tayyiban barakan fi, ya. Atau Rabbana lakal hamdu min samawati wal ardi min wa syai'in saimbadu. Kemudian sujud. Habis sujud, duduk antara 2 sujud, ya. Habis duduk antara 2 sujud, sujud lagi. Nah, naik dari rakaat kedua. Allahu akbar, naik ke atas. Allahu akbar. Ini nih. Belum dihitung ya. Ininya nih belum. Ini namanya takbir perpindahan. Kalau yang tadi takbiratul ihram kalau pertama kali belum dihitung. Takbiratul ihram nggak dihitung. Nah, termasuk ini nggak dihitung takbir dari bangkit dari bawah ke atas. Kan kita kalau dari bawah dari sujud ke atas kan takbir tuh. Nah, itu belum dihitung 1. Ya. Allahu akbar. Belum dihitung, ya. Nah, takbir kedua, rakaat kedua, ini takbirnya 5 kali. Takbirnya 5 kali rakaat kedua. Kalau rakaat pertama 7 kali, 7. Tapi kalau rakaat kedua 5 kali, 5. Ya. Allahu akbar. Sama kayak pertama, ya. Allahu akbar 2, Allahu akbar 3, Allahu akbar 4, Allahu akbar 5. Baca apa? Sama kayak rakaat pertama. Baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nggak baca pun nggak apa-apa. Habis itu baca apa? Ya sama kayak pertama, baca Fatihah. Sampai waladdallin. Amin. Habis itu baca surat. Cuma kalau rakaat pertama bagusnya baca Al-A'la. Kalau yang hafal. Kalau nggak hafal, silakan yang lain. Rakaat kedua bagusnya baca Al-Ghasyiyah. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Wujuhu yawma izin khasyi'ah. Sampai habis. Kalau hafal. Kalau nggak hafal, yang lain. Yang hafal aja. Ya. Setelah baca surat, ya ruku. Ya, habis ruku, ya i'tidal. Sujud, duduk antara 2 sujud, sujud lagi, tahiyat akhir deh. Sama kayak sholat biasa, ya.
sampai selesai, sampai Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Salam deh ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai. Gampangan bro. Nggak susah kalau ada ilmunya. Ya, beraniin diri. Pasti bisa. Ya. Itu yang ke-9. Kemudian selanjutnya Pak Ustadz, ada khutbah enggak? Ada khutbah enggak? Ya. Bagi yang sholat sendirian, ya, ya nggak pakai khutbah. Ya, nggak pakai khutbah. Lalu bagaimana yang berjamaah? Nah, kalau berjamaah orangnya berapa orang? Berjamaah, masalah sholat jamaah maksimal berapa orang? Ada 15 pendapat, banyak banget. Ya, kalau saya berpendapat berdasarkan kitab Sholatul Mu'min karya Dr. Syekh Wahab Al-Qahtani, berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Bukhari, salah satunya 2 aja. 2 orang berarti berjamaah. 2 orang berarti berjamaah. Ya, itu minimal orang jamaah 2. Ya. Ingat, nggak usah didebatin. Ada 15 pendapat, banyak banget. Ya, tapi kalau dilihat Nabi pernah jamaah sama Anas bin Malik. Cuma berdua, ya, cuma berdua. Oleh karena itu, suami istri boleh jamaah. Ya, boleh jamaah. Nah, yang jomblo boleh sholat sendirian, sholat Idul Fitri. Nggak usah pakai khutbah. Nah, gimana yang sholat jamaah Pak Ustadz? Pakai khutbah apa enggak? Ya, suami istri atau sama anak-anak sholat Idul Fitri berjamaah, pakai khutbah enggak? Khutbah dalam sholat Idul Fitri, Idul Adha, menurut 4 mazhab hukumnya sunnah. Dengan demikian, sholat Id tetap sah, sempurna, sekalipun tanpa khutbah. Saya ulangi, sholat Idul Fitri tetap sah, sekalipun tanpa khutbah. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan, dahulu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an memerintahkan seseorang untuk mengimami orang-orang yang lemah yang nggak bisa sholat jamaah, sholat Idul Fitri, agar mereka sholat di Masjid Kufah dan mereka melaksanakannya 2 rakaat. Ibnu Abi Layla mengatakan mereka sholat 2 rakaat. Seorang bertanya kepada Ibnu Abi Layla, sholat tanpa khutbah? Iya, jawabnya. Jadi mereka berjamaah tapi tanpa khutbah. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang mau pakai khutbah silakan. Yang nggak pakai khutbah sah sholatnya. Ya, sah sholatnya. Gampang. Selesai. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan di rumah. Ya. Habis sholat nggak ada takbiran lagi. Ya, nggak ada takbiran lagi. Nggak kayak Idul Adha. Kalau Idul Adha sampai tanggal 13 Zulhijjah. Ya, sampai 3 hari. Kalau untuk Idul Fitri, habis sholat nggak ada takbiran lagi. Setelah selesai sholat Idul Fitri, ucapkan selamat. Ya, boleh ngucapin selamat sama istri, sama anak-anak. Gimana? Taqabbalallah minna wa minka. Taqabbalallah minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kami dan amal kalian. Ya, boleh itu ucapan seperti itu dikenal di kalangan salaf terdahulu. Selesai ya, mudah-mudahan bisa diamalkan. Gak susah, beraniin diri. Bismillah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.